Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terlimpah ke baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah menambah ilmu kepada kita yang bermanfaat dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita mendapatkan berbagai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, tadi saya membacakan surat Al-Ashr. Surat Al-Ashr adalah surat ke-103 setelah kemarin dijelaskan surat At-Takasur, kemudian sekarang surat Al-Ashr. Di antara hubungannya adalah orang yang ingat kiamat, orang yang agar tidak terlalaikan oleh kemegahan dunia, maka harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dan memahami konsep waktu. Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita betapa pentingnya waktu, maka waktu itu disumpah. Wal 'ashri, demi waktu, demi masa. Segala sesuatu yang disumpah oleh Allah itu sangat penting. Wasyamsi, demi matahari, betapa pentingnya matahari, maka Allah sumpah. Kalau tidak ada matahari gelap terus. Demi pentingnya malam, wal laili, demi pentingnya siang, wan nahari. Allah firmankan, kalaulah siang terus menerus tidak ada malamnya, bagaimana kita bisa mengatur waktu, mengatur kehidupan? Atau sebaliknya, kalau malam terus kita juga repot, maka ada siang dan malam. Kemudian Allah sumpah siang dan malam. Nah, di antara waktu itu ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu duha, ada waktu-waktu yang lain, maka Allah simpulkan itu semua adalah waktu yang sangat penting, maka disumpah dalam bahasa umum wal 'ashri, demi masa. Kemudian ayat berikutnya Allah mengingatkan tentang keberadaan manusia, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Artinya kalau manusia dibiarkan keberadaan manusia tanpa ada tugas, tanpa ada arahan, tanpa ada apapun, itu rugi. Nah, kenapa rugi? Karena nanti manusia akan seperti hewan, akan seperti makhluk yang lain. Makan bisa, minum bisa, reproduksi bisa gitu. Tapi bisa jadi seperti makhluk yang lain. Padahal manusia diberi akal, manusia diberi kelebihan-kelebihan, kemudian volume otaknya besar, kemudian bisa mengikuti gerakan makhluk yang lain. Nah, maka manusia harus menyadari itu sehingga diingatkan kalau hanya begitu saja rugi. Terus agar beruntung gimana? Illal ladzina amanu, maka jadilah orang yang tidak merugi. Pertama, yang memiliki iman, yang bersyukur ketika sudah diberi iman, sudah diberi nikmat iman, maka bersyukur. Karena dengan dasar imanlah manusia tidak akan rugi. Yakin keberadaan Allah, yakin dia harus beribadah hanya kepada Allah, yakin hanya bergantung hanya kepada Allah, dan dicontohkan oleh utusannya yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa agar tidak merugi? Setelah beriman, wa amilus solihat, orang yang mau beramal soleh. Solih itu baik, mencakup baik zahir, baik secara batin, maupun baik hanya mengharap ridho Allah. Jadi solih itu kebaikan yang mencakup khair, mencakup ma'ruf, dan mencakup ihsan. Maka kita kalau mendoakan anak kita, jadilah anak yang solih. Artinya jadi anak yang baik secara zahir, jadi anak yang baik dalam batinnya, dan jadi anak yang baik kalau beramal beribadah itu hanya mencari ridho Allah. Maka itulah yang disebut sholih. Nah, amalan yang mengarahkan kepada kita menjadi baik dan juga amalan yang ketika dilakukan hanya mencari ridho Allah, maka itu amal sholih. Wa amilus sholihat.
Kenapa ini ditegaskan? Karena banyak orang beramal tapi belum tentu solih. Bahkan bisa jadi fahsya dan munkar. Bahkan orang yang niat baik pun caranya juga harus solih. Ada orang ingin menyumbang masjid misalnya, ini Baitul Ihsan bangun lama banget, akhirnya ngerampok gitu. Dapatlah 2 miliar, serahkan 1 miliar ke Baitul Ihsan, cepat selesai. Tapi tidak solih, hartanya juga haram ghairu zat. Jadi zatnya halal, uang, zatnya halal, semen, tapi dihasilkan dari cara yang haram, maka itu juga haram ghairu zat. Jadi zatnya halal tapi cara perolehannya tidak halal. Maka ini tidak solih. Nah, solih itu yang mencakup baik segalanya, baik prakteknya, baik bentuknya, dan baik juga cara mendapatkannya dan cara menyalurkannya. Nah, itulah yang disebut amal solih.